Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian dalam kondisi sehat-sehat aja ya. Oke, di kali ini kita akan membahas sebuah tema yang layak untuk kita bahas ya. Nah, di sebelah saya sudah ada pakarnya. Oke, Pak Ananto, apa kabar? Salam Tempel. tempel. Oke. Sekarang saya jadi host, tapi host di rumahnya dia gitu kan. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, bebas. Bebas. Tapi intinya adalah kita akan memberikan sebuah ilmu ataupun sebuah info yang memang teman-teman nih nanti di sana tuh dibutuhkan seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang strategi kampanye calon kepala daerah di masa pandemi. Saya sampai belibet gini. Pak Ananto, Oh yes. kira-kira apa sih strategi yang tepat untuk kita membangun personal branding di digital itu, Pak? Oke, backgroundnya gini bro. Tanggal 9 Desember nanti kan ada 270 Oke. daerah, provinsi atau kabupaten atau kota yang melaksanakan pilkada langsung secara serentak di tengah pandemi COVID-19 ini. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh para calon adalah mereka harus berkampanye di tengah-tengah masa-masa lockdown. Ada daerah yang lockdown, ada daerah yang enggak gitu. Oke. Nah, disitulah tantangannya. Bagaimana bisa menjangkau sekian ratus ribu orang, tetapi dengan pendekatan yang agak berbeda dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya pastilah mereka dalam satu hari ada 20 titik, 30 titik, atau 60 titik kayak dulu di Jakarta. Tapi itu menjadi sesuatu yang sangat melelahkan dan agak rumit. Izinnya karena nggak boleh dari dibatasi jumlah orangnya gitu. Salah satu cara untuk mengatasi problema tersebut adalah kita merubah strateginya. Strateginya harus menggabungkan antara strategi offline dengan strategi online. Oke. Gitu, Bro. Oke, sangat menarik ya. Karena memang di pandemi ini kita tidak boleh berkumpul ya. Jadi ini sebuah peluang atau tantangan, Pak? Kalau kita melihat sebuah keadaan seperti ini, otomatis kita akan sebut sebagai sebuah peluang. Peluang ya. Karena gimana pun juga itu yang sudah digariskan oleh pemerintah. Nggak boleh berkumpul lebih dari 20 orang dan sebagainya, harus memenuhi protokol, menjaga jarak dan sebagainya. Makanya disinilah peran-peran strategi digital mulai bisa dilakukan. Karena digital itu sangat dekat sekali dengan pemilih pemula atau pemilih milenial, Gen Z dan gen milenial. Gen milenial. Wabil khusus itu usia 17 sampai dengan 40 tahun. 17-40 tahun ya. Nah, itu sudah mencakup sekitar 65% dari pemilih itu ada di segmen umur itu. Wow. Sisanya adalah 40 tahun ke atas. Nah, disitulah mereka pengguna terbesar platform digital atau sosial media itu di umur 17 sampai 40 tahun. Baik itu Facebook, WA, Instagram, YouTube dan sebagainya. Makanya 4 platform digital ini yang harus dipakai oleh para calon kepala daerah. Gitu, oke. Dan mengapa harus digital, Pak? Kenapa harus digital? Karena untuk mendapatkan reach atau jangkauan yang lebih banyak. Sekarang semua orang di setiap pribadi yang umur 17 tahun mereka pasti punya smartphone. Iya. Mereka tiap hari dan datanya itu setiap hari orang Indonesia itu menghabiskan sekitar 8 jam. Wow. Mereka membuka berselancar di smartphone-nya dia. Ngapain aja mereka? Mostly mereka membuka WhatsApp atau WA. Kemudian mereka membuka Instagram, membuka Facebook, dan kemudian membuka YouTube. Jadi 4 platform itulah yang paling banyak dibuka oleh orang Indonesia. Makanya keempat platform itu harus digunakan. Tantangannya adalah gimana cara menggunakannya, gitu kan? Iya, Jadi menurut Anda kira-kira gimana cara menggunakannya? Oh, kebalik, Bro. Saya seperti narasumber gitu ya. Oke. Karena memang sekarang selain ada generasi Z itu, sekarang ada generasi baru ya, generasi rebahan, Pak. Ada yang serbahan. Karena mungkin tadi Pak Ananto bilang itu kan sekitar 8 jam orang menggunakan smartphone ya. Mungkin di era pandemi ini mungkin bisa lebih ya. Kemungkinan besar akan meningkat. Akan meningkat ya. Iya. Karena terlihat dari semakin maraknya orang penjual kuota gitu kan ya. Betul. Semakin setiap hari nonton YouTube dan sebagainya. Nah, itu kan kira-kira strateginya itu di setiap platform itu sama atau berbeda sih, Pak? Harus berbeda. Kenapa harus berbeda? Karena setiap segmen pemilih atau segmen masyarakat itu mereka mempunyai platform sendiri-sendiri. Oh, gitu ya. Contohnya nih, anak muda banget, anak ABG gitu ya. Anak BG dia nggak pakai Facebook lagi, tapi mereka memakai platform TikTok. TikTok. Nah, ini banyak sekali calon kepala daerah yang belum memakai TikTok.
untuk usia misalkan 17 sampai dengan 25 tahun. Ini TikTok akan sangat-sangat relevan sekali. Nah, TikTok alay sekali gitu ya. Maksudnya Ya, alay sekali, betul. ya gitu gitu. Gitu goyang-goyang gitu ya. Nggak jelas gitu kan. Memang itu kan gitu. TikTok itu salah satu tagline-nya adalah we provide the beat, you do the beat. Nah, jadi mereka menyediakan musiknya, kita audiensnya menyediakan goyang-goyangnya gitu. Jadi musiknya sudah disediakan sama TikTok, mereka tinggal gerak-gerak aja. Nah, itu yang membuat engagementnya tinggi dan itu pada durasi 15 detik. Sekali lagi TikTok itu cocok untuk 17 sampai dengan 25 tahun. Ya. Nah, kemudian untuk segmen berikutnya biasanya segmen yang usianya 25 sampai dengan 40 tahun. Itu platform yang paling cocok adalah pakai Instagram. Wow. Instagram karena apa? Itu tentang beauty, foto sharing, video Iya, sharing gitu ya. Tidak terlalu banyak di komen tapi lebih ke like-nya. Like-nya, Itu Instagram. Harus salah satu syarat untuk banyak di Instagram itu adalah fotonya bagus, videonya bagus, gitu. Oke. Baru ya bapak-bapak kita atau generasi gua yang 40 tahun ke atas, Mama gitu mama kan. gitu ya, Facebook is the social media of our country lah. Karena pengguna Facebook di Indonesia salah satu yang terbesar di Wow. dunia. Oke. Tetap ya, walaupun mereka anak-anak muda ini juga pakai Facebook, tapi mereka sudah banyak yang tidak aktif. Tapi untuk mama dan bapak-bapak umur 40 tahun ke atas, mereka masih sangat Facebook mania sekali. Oh, gitu. Terus gimana dengan YouTube? Nah, YouTube ini salah satu, sebenarnya YouTube itu bukan sosial media, itu adalah sebuah platform video sharing. Wow. Yang gunanya apa? Kegunaannya itu menggantikan TV konvensional, bro. Iya. Menggantikan RCTI, iNews, Trans TV, Indosiar, RCTV. Ya kemarin mereka kebakaran gitu ya, kebakaran jenggot gitu ya. Wah, ini konten gua keambil gitu kan, iklan gua kemana gitu kan. Sampai akhirnya mereka berdamai. Ya, kontennya Mbak Pau, Mbak Im Paula, kontennya Agi, semua dibeli sama TV. TV benar-benar. Karena itu tadi, Facebook akan menjadi sebuah platform yang sangat luar biasa. Karena apa? Setiap orang bisa bikin channel. Yes. Termasuk para calon kepala daerah itu kenapa tidak membangun channel di waktu yang tersisa 100 hari ini. Kalau sehari bisa 1 konten kan lumayan 100 konten. Yes. Bisa membangun 3 tujuan utama dalam kampanye pilkada secara digital ataupun secara offline. Yang pertama adalah membangun popularitas supaya mereka dikenal oleh pemilih. Kedua, mereka membangun akseptabilitas supaya mereka bisa menerima mereka sebagai orang calon yang kompeten. Dan yang ketiga adalah membangun elektabilitas supaya mereka dipilih. Gitu, bro. Nah, sekarang kita akan mencari bocoran ya. Kira-kira konten apa sih yang paling banyak diminati oleh kalangan generasi Z di YouTube? Konten apa, Pak? Oke. Konten-konten apa yang paling banyak diminati kategorinya, kategori konten? Itu 3 terbesar yang sangat digemari di YouTube. Itu yang pertama adalah konten musik. Wow. Konten musik, makanya kalau kita melihat analisa beberapa pemusik dunia, itu viewsnya itu udah sampai 2,5 miliar, 3 miliar satu video. Satu video? Ya, gitu. Dan itu masuk juga di orang-orang Indonesia itu udah hampir 500 juta, 600 juta. Memang kalau Indonesia belum 1 miliar. Musik di cover ya, gitu ya. Bisa musik cover, bisa musik bikin sendiri. Bikin sendiri. Tapi kalau kita bukan penyanyi, apa salahnya kita mengcover musik? Mengcover ya, Iya, musik mengcover musik. Tapi jangan lupa masukkan copyright-nya bahwa ini adalah ciptaan Musik dari siapa, mana, ini gitu ya. produksinya siapa dan sebagainya. Musik itu karena apa? Musik itu banyak sekali. Kenapa mereka itu banyak views-nya? Karena mereka mendengarnya nggak cuma sekali. Berkali-kali ya. Diulang besok buka lagi. Terus linknya di save gitu Linknya kan, di nanti save terus biar nggak hilang gitu kan. Yang pertama. Yang kedua adalah konten religi. Ini konten religi itu menarik karena apa? Konten religi sama. Ada kehausan orang-orang untuk mencari ilmu agama. Kalau di masa pandemi ini mereka ya susah di pengajian. Banyak masjid lockdown, banyak ustadz nggak bisa ceramah secara offline gitu ya. Akhirnya mereka bikin konten-konten online. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basalamah, Gus Baha, Gus Miftah, semuanya itu luar biasa. Mereka bahkan mereka mungkin sudah tidak perlu TV konvensional, karena mereka bisa dapat reach atau jangkauan yang luar biasa di YouTube. Gitu. Yang ketiga yang paling banyak juga tentang konten-konten tutorial, bro. Tutorial ya? Tutorial mendapatkan istri. Wah, itu siapa banget itu? Tutorial yang ada hubungannya sama bapak-bapak, ibu-ibu. Misalkan tutorial hijab. Hijab. Cara memakai hijab. Gitu. Tutorial memasak gitu ya. Tutorial dandan mungkin nggak? Dandan ya, make up dan sebagainya. Itu salah satu konten yang luar biasa banyak. Berguna. Karena apa? Sekali lagi, karena diulang-ulang terus. Ini 3 kategori ini sangat luar biasa karena mereka banyak views karena orang nggak bisa menonton cuma sekali. Beda kalau konten news. Sekali nonton nggak nonton lagi. Iya, nggak nonton lagi. Ada satu lagi konten yang bagus juga, bro. Namanya stand up comedy.
Oh, Stand up comedy juga salah satu konten yang ngedrive awal-awalnya itu Suci 1 atau 2 di Kompas TV. Di Kompas TV konvensional TV-nya yang nonton dikit, tapi begitu dimasukin ke YouTube yang nonton jutaan. banyak jutaan, gitu ya. bener-bener. Jadi stand up comedy, baru yang kelima itu konten-konten yang ngeprank Ngeprank, kayak gitu ya, ngeprank dan sebagainya. Jadi ini kalau kita bisa main di 5 konten ini, insya Allah akan banyak. Oke. Terus tantangannya gimana kalau di pilkada gitu? Oh iya benar-benar. Ya kan, ini kan konten yang sangat renyah dan kadang-kadang unfaedah kan? Unfaedah benar. Iya. Alay-alay gitu ya. Alay-alay. Ini harus dikombinasikan. Kombinasi. Untuk dapatin traffic supaya mereka diterima, akseptabilitas, mereka harus mengaminkan 5 konten tadi. Ya. Oke. Sekali lagi saya ulangi, kontennya adalah pertama adalah konten lagu-lagu, Lagu-lagu. kedua religi, ketiga tutorial, keempat stand up comedy, dan kelima apa tadi? Prank. Prank unfaedah Prank, gitu ya. prank yang memberikan kejutan lah, Kejutan ya. hadiah kejutan dan Oke, kejutan oke. sebagainya. Prank yang baik ya. Prank yang baik, Karena- bukan prank Prank itu kan konotasinya negatif ya. Yes. Ini kita buat prank yang baik gitu ya. prank yang faedah. Yang faedah. Nah, mereka harus menggabungkan antara visi misi dan program-program unggulan. Oke. Sama misalkan apa tawaran-tawaran dari program itu yang relevan dengan segmen-segmen pemilih. Oke. Gitu. Misalkan sekarang masalah utama di masyarakat apa? Banyak pemuda nganggur. Nganggur. Apakah calon kepala daerah itu punya program untuk membuat mereka bekerja lagi, bekerja atau berwira swasta? Apakah bisnis online lah, bisnis air lah gitu misalkan, bisnis apa sih masih bertahan di masa era pandemi ini gitu. Kemudian mak-mak di rumah nggak punya beras, nggak punya ini, Dapurnya nggak ngebul lagi. yang ngebul gitu ya. Makanya mereka gimana dengan grup Facebooknya atau grup WA-nya, mereka bisa jualan online Jualan, ya? gitu. Contohnya seperti itu. Oke. Misalkan anak-anak yang mau kuliah, ada nggak informasi tentang bagaimana masuk ke kuliah di luar negeri, cara mencari beasiswa ke luar negeri, itu contoh-contohnya. Visi misinya itu harus benar-benar dan programnya itu harus benar-benar bisa dikomunikasikan lewat channel-channel yang 4 tadi. Oke. Gitu, bro. Oke. Sangat menarik sekali ya. Nah sekarang kita sudah mendengarkan strateginya. Nah sekarang bagaimana Pak cara menjalankan semuanya itu Pak? Oke, cara menjalankannya yang pasti mereka pertama harus bangun tim dulu, bro. Wow. Ya harus bangun Tim, tim, ya. Dari tim itu nanti kita bikin narasi, bikin strategi lah. Strategi ya. Ya harus ada timnya. Setelah itu kita bikin strategi. Habis bikin strategi, sebelum kita bikin strategi kita harus dapat insight dulu. Insight. Cari insight dulu apa yang terjadi di daerahnya. Misalkan ada di daerah Lampung manalah gitu loh, Lampung Selatan misalkan. Oke. Kita harus taruh insight-nya. Lampung Selatan itu 3 masalah terbesarnya apa? Apakah pengangguran, apakah harga-harga yang mahal, atau kesempatan kerja misalkan 3 ini, atau air, atau kebutuhan air, atau infrastruktur gitu. Itu namanya insight. Nah dari masalah itu kemudian kita bikin strategi. Strateginya adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan tadi. Setelah bikin strategi, kita bikin narasi. Oke. Setelah bikin narasi, kita bikin konten. Konten. Ya, konten. Konten ini isinya apa? Program-program yang untuk menyelesaikan kelima masalah tadi. Ya, masalahnya 5 apa? Misalkan programnya 5 gitu ya. Dibikin programnya, kemudian dia bikin programnya dulu. Oke. Seri terbatas dulu, kan belum terpilih, bro. Benar-benar. Gitu. Misalkan pelatihan 50 orang anak muda yang muda. akan menjadi pengusaha dalam waktu 1 bulan. Nah, itu contoh konkretnya. Gitu. Dari situ setelah ada bikin konten, ya mereka bisa bikin podcast seperti ini, bisa bikin video seperti itu. Untuk apa? Untuk mengkomunikasikan program-programnya kepada masyarakat sekitar. Nah, habis itu kita dioptimasi. Apa itu dioptimasi? Di-share lah, like, comment, share ke grup-grup. Biar banyak gitu. yang melihat gitu ya. Betul. Kemudian linknya di-share ke grup-grup WA, grup WA, gitu. gitu. Dan juga bisa memanfaatkan organik ataupun paid optimizer dengan cara Facebook Ad. Oke. Nah dari situlah kemudian tujuannya bisa tercapai. Misalkan konten tersebut dari sang calon kepala daerah itu bisa dilihat oleh berapa ratus ribu orang, berapa juta orang, berapa yang like, berapa yang komen, berapa yang share. Wah, Gitu. sangat menarik sekali ya. Nah terakhir saya ingin gini, Pak Anawanti ini kan dia terkenal di Malaysia juga yang telah memenangkan salah satu partai. Nah terakhir sebelum kita tutup, kita ingin dengarkan mungkin sedikit pengalaman ataupun kita ingin tahu seperti apa sih di sana gitu. Oke. Sebenarnya pengalaman di Malaysia tahun 2017 kemarin, 2018 kemarin adalah bagaimana kita membantu Pakatan Harapan, di mana di dalamnya itu ada 4 partai, Partai Keadilan, Partai Keadilan Rakyatnya Pak Anwar Ibrahim, kemudian DAP, Partai Pribuminya Pak Mahathir, dan Partai DAP.
itu mereka Partai Amanah dan DAP itu mereka berkoalisi kemudian mencoba untuk bertarung melawan BN atau UMNO, dan kami membantu secara digital kepada mereka bagaimana membuat 1.000 konten tiap hari. Wow, 1.000. 1.000. Dan yang kami lakukan adalah salah satunya adalah selain yang strategik, kita memelatih 1.000 anggota Partai Keadilan untuk membuat 1.000 konten video tiap hari gitu, dengan tema-tema tertentu. Misalkan temanya ada 2, tema tentang pengangguran, tema tentang korupsi, dan tema tentang kenaikan harga. Kan nanti ada seri khusus. Khusus ya untuk podcast itu tentang Partai Keadilan Malaysia. Itu ternyata bersambung ya, seperti sinetron tersanjung ya, bersambung biar teman-teman penasaran. Baik teman-teman, cukup sampai di sini obrolan ringkas kita, podcast kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.